Yazid, ketiga adalah sama qasidah an-nasyid, dan keempat adalah mawalid. Lalu pindah ke istilah kita haul. Maulid haul yang sama saja. Makanya nggak ada istilah di Arab haul, itu istilah kita lah. Mereka semua mawalid. Nah ini adalah khasais, kriteria. Artinya ini ijtihadan orang sufi untuk membuat sarana perluasan tarbiyah. Ini furu', bukan usul. Ini adalah litasqil dzauq. Qasidah, mawalid, ya, atau azkar wal ahzab wal awrad, ini semua tujuan adalah litasqil dzauq atau litasliyah atau li tansyid al-arwah. Karena kegiatan tarbiyah yang sebenarnya adalah zikir utama. Ada zikir zikir taraqi, zikir sufi, yaitu salawat, la ilaha illallah, dan istighfar. Ya. Ada tambahan-tambahan lain. Nah, yang kedua, mujahadah, terdiri daripada riyadhah, mukhalafah, muhasabah, atau qat'ul ma'lufat dan lain sebagainya. Ini kegiatan mujahadah. Yang keempat, suhbah, khidmah kepada syekhnya. Kegiatan tiga ini melelahkan karena semua kegiatan rohani. Maka seminggu sekali atau 1 bulan 1 kali atau masa-masa yang ditetapkan oleh syekhnya, murid itu berkumpul kepada syekhnya di madrasah, di majlis yang terhormat, tertutup, bukan di lapangan terbuka, di dataran, tidak, tapi di dalam masjid atau di dalam ruangan yang tertutup, tak ada orang lain. Tak ada orang lain. Untuk apa? Untuk membaca aurad wal ahzab. Untuk apa itu tujuannya? Untuk menghibur kepenatan dan mempertajam zauq. Untuk itu. Selepas itu diselingi dari qasidah. Qasidah pun isinya pujian kepada Allah, pujian kepada Rasul, dan nasihat. Ikhwan sekalian, semua ulama menyimpan ilmunya dalam bentuk qasaid, qasidah, nazam. Kata nama disimpan dalam qasidah karena mungkin perlu tak terbayanglah. Ada komputer, ada flash disk, ada hard disk, ada dulu tak ada. Jadi mau tak mau itu disimpan dalam bentuk qasidah. Jadi dinyanyikan supaya orang mudah menghafalnya. Karena kalau untuk menghafal kitab yang banyak itu terlalu monoton, terlalu. Tapi dengan qasidah, dengan itu maka dia sambil bernyanyi. Semua bernyanyi. Di nahwu bernyanyi, di fikih bernyanyi, di tajwid bernyanyi, di ilmu hadis bernyanyi. Dan sufi pun menyimpan nasihatnya di dalam qasidah dan bernyanyi juga. Tapi semua orang bernyanyi ketika tengok orang sufi bernyanyi tidak. Sementara orang bernyanyi dengan syaitan, dengan iblis, dengan hayawan, tak bid'ah pun. Tetapi orang sufi bernyanyi dengan Allah bid'ah. Nabi tak buat. Kata Nabi tak buat itu tak betul, padahal Nabi buat. Majlis qasidah Nabi aksar min 70 marrah. Ada dalam majmu'ah. Orang ulama menghimpun hadis Rasulullah, bernyanyi Rasulullah lebih dari 70 majlis bernyanyi Rasulullah. Macam mana dikata tidak, Nabi tidak melakukan qasidah? Coba tengok, kata orang Haraki bernyanyi tak? Kalau di Indonesia bernyanyi, tak tahu orang di Malaysia. Ada di lapang, bernyanyi, mari berjihad, nyanyi tak? Di lapang terbuka orang tengok, orang sufi tak di dalam. Ya. Mari kita berperang melawan kebenaran. Orang sufi pun bernyanyi, tapi dia mengatakan nyanyinya apa? Memuji Rasulullah. Atau dia bertauhid. Qad kafani ilmu rabbi su'ali wa ikhtiyari.
cukup Allah tahu, tanpa saya meminta Allah tahu. Tidak disimpan nasihat tauhid kepada Allah. Tak ada perang di situ kepada yang lain kecuali nafsu. Itu qasidah adalah untuk mempertajam tauhid ya. Setelah dia letih zikir, letih mujahadah, letih subah, dia bernyanyi. Dia mendapat nasihat lagi sambil bernyanyi tanpa ghaflah. Karena adab bernyanyi pun sangat tinggi. Hatta bernyanyi ada adabnya. Tak boleh tepuk begini, tak boleh. Karena tepuk begini ini akan membuka ghaflah. Kalaupun dia macam tak tahan mau berat-berat badan, paling juga boleh berdiri. Karena kalau dia begini, ini tidak akan terbuka ghaflah. Lahur. Tidak. Tapi kalau beginilah. Hatta gerak tidak boleh gerak yang mutakamil, yang integral, tidak. Geraknya cuma dua, main, cuma ke belakang, ke bawah, depan, belakang, depan, atau kalau dia tak tahan, kena jika wajah, mungkin orang tak tahan. Coba antum dengar lagu, nyanyi, mesti kepala. Itu doa. Dan tanpa ada kesedaran. Kalau saya dari Indonesia, Jawa Barat, ada yang namanya dangdut atau jaipong. Tak tahu lah. Jadi kalau dengar lagu itu, saya orang Jawa Barat, dia dengar lagu itu, mungkin tengah baca kitab pun mesti tekan. Seperti itu. Nah sekarang coba saya tanya hukumnya. Apa hukumnya gerak ini? Apa hukumnya? Saya tengah baca kitab, tapi jiran tuh dia putar lagu yang asli kampung saya. Macam mana pun saya sejak kecil dengar lagu itu kan. Jadi sudah ya tak dia asal. Terus, jadi ketika sudah selesai itu, meskipun macam kita biasa menghindar, tidak tersiap dengar. Jadi bila macam. Nah sekarang yang saya tanya, gerak ini apa hukumnya? Kayak orang Haraki, dia menyanyi dekat dataran kan, begitu menyanyi mari berjihad, terus terobat saja. Wah, dia tak ada musuh perang pun dia melompat-lompat. Apa hukumnya gerak? Haram? Bid'ah? Ya tidak. Nah, jika seorang merasakan cinta kepada Rasul dan Allah, kemudian dia tak terasa. Karena orang jika ada sesuatu perasaan yang kuat di sini namanya wajah. Apakah sedih, gembira, kan namanya wajah. Mesti dia tak dapat menahannya, mesti dia meluahkan dengan gerak. Seorang gadis kekasih hatinya lelaki yang dia sudah pacaran 10 tahun. Ya, kemudian dia datang melamar ke bapaknya yang galak. Dia takut pun diterima tentang kasih gue. Dia datang ke kasihnya, melamar kepada ayahnya. Anaknya kan mengintip tau ini kan, dari dalam kan, di mata ayahnya. Begitu dikata kasih saya sudah duduk mau melamar anak Pak Ci, dari mana? Terima. Dia tak diterima, buat dia terima. Mesti perempuan itu kenapa? Karena hati tertahan. Kalau dia mesti lari-lari ke diri dia kan, bercermin-cermin lari. Ini apa hukumnya? Ini gerak ini apa hukumnya? Haram? Padahal sebab gerak dia itu tak ada hukumnya. Wala halal, wala haram. Tapi orang yang ingat Allah dan ingat Rasulullah lalu gerak, ya Rabbi, haram? Atau qasidah itu berbicara tentang nasihat ruhani, kemudian dia merasa berdosa, lalu dia bergerak pada dia.
Allah haram berarti haraka ini haram. Nah, haraka ya'ti minal wajah. Haraka takhruju minal wajah. Dan wajah ini dia yang ta'assar dari simak. Kalau yang didengarkan tentang Allah dan Rasul, maka ada wajah di sini Allah dan Rasul. Sedih karena Allah, gembira karena Allah, mesti menimbulkan kegembiraan. Bagaimana? Jadi orang yang mengharapkan tak bincang pasal fikih dan usul fikih pun, karena dia cuma kata Nabi buat itu. Sedangkan orang sambut Nabi datang di Madinah kan menyitara al-Badru, semua orang mendengar. Itu qasidah. Jadi qasidah dan aurat wal ahzab dan azkar ini adalah sebuah furu' ya, daripada tarbiyah. Usulnya adalah suhbah, zikir, dan juga mujahadah. Ada berpasail. Lalu dia itu membaca maulid, dia baca kisah-kisah Rasulullah SAW. Mungkin dia berzikir, beribadah, bermujahadah lain. Bila dengar dia, jika dengar dia kisah Rasulullah, dia merasa kecil. Ya Allah, aku tak ada apa-apa lagi. Atau dia dengar kisah-kisah syekhnya, dibaca manaqib syekh. Syekhnya buat ini dulu, kewaraannya, ketakwaannya dia. Untuk itu, untuk tasqil jauh. Pembacaan maulid itu dan pembacaan. Nah, ini yang antum perlu paham, bahwa qasidah ini dan awal dan maulid itu dengan cara yang dilakukan oleh orang sufi itu hanya orang salikin yang boleh melakukan itu. Tidak boleh dilakukan oleh orang ramai. Maulid kan nanti dia baca tentang sejarah Nabi kan. Begitu dia baca tentang sampai Nabi dilahirkan maka dia berdiri. Ya. Setelah berdiri kemudian dia membaca qasidah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Kemudian tala'al badru alaina. Kemudian karena sudah asik dengan Nabi, kemudian dia masuk pada zikir Allah. Allah. Ada satu kunci yang memberi nasihat. Ya muridan kustabihi. Terus. Nah ini kan semuanya adalah tazkirul nafs dan tansyirul ruh dan juga ada tasliyah di situ. Jadi di situ tidak ada lahu, tidak ada ghaflah. Tapi dia mendapat kesenangan basat. Ya, yang basat ruhi, bukan basat nafsu. Yang kemarin letih dengan sebab ibadah namanya qabr. Dan kemudian dia mendapatkan basat ketika dia melakukan itu semua adalah untuk menyempurnakan keadaan rohaninya, maqamat dan akhwalnya. Itu semua tarbiyah. Maka kena dilakukan ada syaikh di situ. Maulid kena ada syaikh, qasidah kena ada syaikh, dan aurat wal ahzab dibaca kena ada syaikh bersamanya. Jika tidak, untuk apa? Ini ada kumpulan qasidah sahaja menyanyikan qasidah-qasidah sufi. Boleh hukumnya tanya fikih. Tapi di dalam tasawuf dia bukan tengah bertasawuf. Itu kumpulan qasidah yang terpisah daripada madrasah ini. Dicari uang kumpulan qasidah. Atau kumpulan baca maulid pun cari uang. Hah? Saya bersetuju kepada orang atau ulama yang mengatakan tak payah maulid dibuat ramai-ramai orang. Karena maulid seperti itu maksudnya. Maulid seperti ya, praktik orang sufi itu hanya salikin yang boleh melakukan dan di dalam ruangan dengan saikhnya. Tetapi semua orang buat macam itu. Orang kafir pun buat macam itu juga bisa. Untuk apa buang-buang uang, buang-buang masa? Karena tahu sekarang, misalnya ada sebuah university, kan? Dia membuat maulid. Lebih baik maulidnya diskusi buku. Sempena maulid Nabi kita diskusi buku Abdul. Karena dia belajar untuk ilmu. Sempena maulid dia membaca.
kecuali jika ada syaikh baru baca qasidah, baca zikir. Tapi jika dia tidak, kalau meskipun secara hukum boleh, tetapi kalau semuanya untuk itu, karena qasidah, maulid dan aurat itu literbiah, semuanya literbiah. Saya ingin mengatakan bahwa di Indonesia ada kumpulan qasidah untuk cari uang. Serba atau berbagai sufi, karena qasidahnya semua sufi. Pertanyaannya, apakah ini yang dimaksud qasidah dalam buku ini yang dimaksud oleh orang sufi untuk taskilul azwam dan sebagainya? Bukan. Itu penyanyi lah. Ya, meskipun dari penyanyi yang syaitoni bertobat kepada penyanyi Islami, bisa lalu menyanyikan nyanyian sufi di dalam di mata orang sufi ini sama saja batotis. Ya sama saja. Karena itu juga linafas liajlil mal. Kalau memang dia mau berqasidah secara tarbiyah, maka dia masuk kepada seorang syahid dan ditarbiyah. Karena qasidah itu, hanya qasidah yang mau dipilihkan oleh syekhnya. Karena setiap saat berganti-ganti berdasarkan perkembangan rohani yang ada pada syekh. Apa pada muridnya yang tidak Asy'ari, bukan apa Asy'ari? Bukan sembarangan, bukan tak ada peraturan lah. Itu tarbiyah. Umur berapa sekarang? Pukul 10 nya 9 10 kurang 10 menit 11, 12, 1, 8, 9. Saya kalau tak diberhentikan tak berhenti. Tapi awas ya, jangan berhentikan. Nah, bab ketiga sekarang. Dasar-dasar tarbiyah ini adalah metode. Kita lihat, pertama ilmu 58. Kedua suhbah. Karena ilmu ini adalah semua bekalan utama untuk menyembah Allah. Karena Allah yu'bad bi'ilm bil jahl. Sebetulnya tak payah di sini dibagi dasar-dasar atau metode tarbiyah ilmu, tak perlu dibagi sebetulnya. Kenapa dibuat diletak di sini? Karena orang mengira bahwa sufi itu jahil tanpa ilmu. Jadi kita buat. Tak ada tanpa ilmu, macam mana? Karena ilmu itu adalah keperluan utama orang untuk melakukan sesuatu. Untuk buat cucur saja kena ada ilmunya. Bagaimana mau buat menjadi orang soleh tanpa ilmu? Mustahil. Ya. Maka ilmu. Yang kedua adalah suhbah. Suhbah ini untuk membunuh penyakit anak, penyakit takabur, sombong. Kemudian baiat. Baiat adalah merupakan dasar juga. Kelima, 4 zikir. Itu suhbah 67, baiat 85. Kemudian zikir 92. Zikir ini untuk mengusir syaitan. Kemudian 120 mujahadah. Ini adalah mujahadatun nafs, melawan nafsu. Dan yang terakhir muzakarah 143. Ya, muzakarah ini adalah untuk sharing lah kepada gurunya tentang ilmu yang dia dapat, yang dia baca, yang dia dengar, dan yang dia kira syah. Maka dia boleh muzakarah kepada gurunya untuk bertanya. Ya. Maka ini artinya begini. Jika tarekat ini sebuah madrasah, maka ada syekh. Madrasah kan ada guru. Maka jika ada guru, ada murid. Jika ada guru, ada murid, berarti ada metode.
yang guru ini mendidik murid dengan metode ini untuk sampai kepada Allah. Maka jika tidak ada metode, tidak akan sampai guru membawa murid ini kepada Allah. Maka metodenya adalah yang ada di sini. Nah, ini ukuran menjadi standar baik dan tidak baik, benar dan tidak benarnya sebuah madrasah tarekat. Apapun namanya tarekat itu, jika tidak ada salah satu yang ada di sumber ini, maka dia tidak komitmen dengan metode. Karena dikenal sufi zikir saja. Ini tradisi ada, bukan. Mungkin ada seorang syekh yang tidak bagi zikir kepada muridnya kecuali sedikit, tapi dia bagi khidmat saja. Dia bagi khidmat saja. Mana dia pergi dibawa, mana disuruh ini, karena mungkin dia takabur. Yang menghalangi dia dari semua sifat mulia itu dan dekat kepada Allah adalah takaburnya, maka dia disuruh khidmat kepada syekhnya. Sebab ada orang yang maunya bekerja saja. Kalau disuruh berkonsep, tak, saya mau kerja sajalah, ente yang pikir. Ada orang yang mau pikir saja tak mau bekerja. Artinya orang macam-macam. Maka di dalam tarbiyah ada disebut tariqatul fikir, ada tariqatul ilm. Tariqatul ilm ada di tariqatul asal. Ada tariqatul fikir adalah tariqatul isyraf. Nah, seorang syekh bukan semua orang bagi zikir yang sama, tak. Tapi tengok setiap orang punya berbeda-beda pribadi. Tetapi metodenya ini semua, zikir, sukhbah, ilmu, ya. Al-Fakir punya godaan menciptakan pengalaman sedikit. Saya dulu akrari, apa-apa itu kena saya pikir secara logik. Jika tidak logik saya tak terima. Apa-apa kena rasionik, kena diguna. Jadi jika ada orang sudah cakap begini, bagaimana secara logik? Kalau dia mampu menjelaskan secara logiknya, saya terima dan tunduk. Kalau tak. Artinya saya mengaku saya susah untuk percaya kepada orang sebelum saya membuktikan betul. Lagi saya misalnya yang kata kita kena hati-hati, jadi saya tak percaya begitu saja. Setahun 2 tahun saya mungkin bersahabat dulu, setelah itu baru setelah saya percaya. Saya pun berpikir juga macam itu, tak payah terbiar saya pun terbiar sendiri mungkin lebih aman. Ternyata tak boleh, gagal. Nah, maka inilah metode yang kena ada dalam madrasah. Ada tak dia pengajian ilmunya? Ada tak dia sukhbah? Sukhbah dia tidak. Kalau zikir mungkin hampir semua tasawuf itu tarekat itu zikir. Karena tasawuf identik dengan zikir. Ketika ditanya seorang syekh, dengan apa engkau membawa muridmu sampai kepada Allah, mereka mengatakan dengan zikir. Tapi dengan zikir ingat kepada Allah, bukan dengan bacaan. Untuk zikir ini orang diajak sukhbah. Untuk zikir ini adalah dibuang nafsunya, karena nafsu yang tidak zikir kepada Allah. Tapi metode ini kena ada. Kalau tak ada, maka bukan tarekat teman. Kita masuk kepada bab 4. 151. Yaitu persoalan tarbiyah ruqyah.
tarbiyah ruhiyah ini adalah tentang maqamat wal ahwal. Seorang syekh, saya jelaskan secara singkat, untuk mendidik muridnya, maka metodenya adalah dengan ilmu, dengan zikir, dengan suhbah, dengan mujahadah untuk sampai kepada Allah. Melalui apa? Melalui mahanto-mahanto akhlak yang disebut maqamat. Ya. Atau gambaran ini untuk mudahnya. Karena jika baca buku lain lagi pahamnya, tapi buku itu dituliskan untuk memahami ini. Kata tarbiyah itu diberikan untuk memahami sesuatu ini. Jika tidak melalui ini maka dia tidak paham. Saya akan mengatakan sesuatu, ya, jika antum paham ini maka paham apa yang dimaksud dengan maqamat dan akhlak. Makhluk ini Allah ciptakan semua dengan takdir, dengan qadar makdur, dengan ketentuan-ketentuannya. Berapa gilanya semua makhluk Allah yang menentukan. Menjadi lelaki wanita Allah yang menentukan. Mati semua Allah yang menentukan. Ya, menikah dengan siapa Allah yang menentukan. Dia bahagiakan, menderitakan dunia ini Allah yang menentukan. Beruntung dan tidak beruntungnya, berhasil tidak berhasil, gagal, ya, berjaya dan bankrupt dan apa semua Allah yang menentukan. Tak ada siapa-siapa. Dan semua qad jaffar qalam. Sudah selesai kok. Tulis. Tak ada yang berubah lagi. Tak ada bahasa perubahan di sini. Karena perubahan itu menunjukkan kekurangan dan kelemahan. Sudah selesai. Oke? Kita pun ditentukan semuanya oleh Allah. Berapa umurnya, matinya, dulu di mana, dibunuhkan di mana, menikah dengan siapa, untung, rugi, mati dan semua oleh Allah. Atau saya kasih contoh hikam Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mengatakan ijtihaduka fima bumina lak wa tafsiruka mimma tuliba mink dalilun alam timasi basirah. Pening-peningmu, letih-letihmu, ya, susah-susahmu untuk sesuatu yang telah dijamin, ditentukan, ditakdirkan, telah ditetapkan, telah dituliskan, tak dapat dirubah lagi. Coba, kenapa kita pening-pening? Kenapa kita letih-letih? Kenapa kita pikir-pikir banyak dan sampai, ya, terhadap sesuatu yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah? Nah, jika ada orang macam ini, kemudian dia taksir kurang terhadap apa yang diminta oleh Allah. Apa yang diminta? Yang diminta oleh Allah adalah menghadapi ketentuan itu, menghadapinya dengan akhlak Allah. Jika ini sabar, jika ini syukur, jika ini ridho, jika begitu ikhlas, jika ini namanya yang diminta oleh Allah. Kita hidup di dunia ini untuk mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifu, untuk mengenal Allah. Mengenal Allah adalah ketentuan-ketentuan itu. Nah, jika mengenal, ya, maka dia akan menyembah. Maka kita mengenal Allah dengan Allah. Kalau tidak dengan Allah, tidak akan mengenal. Maka kalau kita tahu itu dari Allah, maka yang hanya menghadapinya dengan Allah juga. Itu sebabnya a'udzu bi ridhaka min sakhatik.